Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang perkembangan terbaru mengenai BPJS ya. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di postingan-postingan saya sebelumnya mengenai penggunaan BPJS ini untuk melahirkan di rumah sakit. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah apakah bisa lahiran normal di rumah sakit dan ditanggung BPJS apa tidak. Yang kedua, prosedurnya bagaimana kalau ingin lahiran normal ataupun sesar di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, apakah sesar memakai metode ERAK ditanggung BPJS. Kemudian apakah kalau pasien luar kota ingin lahiran di Jombang atau di Rumah Sakit Erlangga ini bisa mempergunakan BPJS, dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan BPJS dan persalinan ini, karena memang banyak peraturan-peraturan baru yang memang dikeluarkan oleh BPJS dan ini harus diketahui. Jadi biar tidak ada ketimpangan informasi, sebaiknya video ini ditonton sampai selesai ya. Oke, kita jawab satu persatu. Pertama gini, secara umum ya, semua persalinan yang dilakukan di rumah sakit, baik itu normal ataupun sesar, itu ditanggung oleh BPJS. Jadi bisa memakai BPJS dengan catatan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, yang jadi problem kalau syarat dan ketentuan berlaku ini tidak dilengkapi atau tidak cukup, nanti akan menyebabkan kesulitan dari pihak rumah sakit untuk ngeklaim. Karena mungkin ini yang lagi banyak kejadian sekarang, persalinan yang sudah kita lakukan di tahun lalu, dicek ulang sama BPJS, ternyata ada syarat-syarat yang nggak mencukupi, itu rumah sakit diwajibkan untuk mengembalikan uang BPJS. Dan ini terus terang memang akan memberatkan rumah sakit karena kita sudah nangani pasiennya sudah pulang, kemudian dana klaimnya sudah cair, kita harus mengembalikan lagi uang yang tadi sudah cair tadi ke BPJS. Jadi otomatis karena kita juga nggak pengen seperti ini di kemudian hari, tentunya kita akan sedikit lebih ketat dalam hal syarat dan ketentuan tadi ini. Jadi prinsipnya kalau memang syaratnya mencukupi, baru kita bisa tangani. Nah, kita jawab satu persatu ya. Apakah bisa lahiran normal di rumah sakit? Jadi BPJS sudah mengatur bahwa untuk kehamilan-kehamilan tanpa penyulit, kehamilan dengan resiko rendah, itu melahirkannya di Vaskes 1 atau di puskesmas. Jadi alurnya ketika misalnya ibu hamil, ibu wajib untuk kontrol di puskesmas, kemudian dari puskesmas dilakukan penilaian apakah ini resiko rendah atau resiko tinggi. Ini apakah lahirannya di puskesmas atau di rumah sakit. Kalau dari puskesmas mendapatkan atau mengindikasikan kalau ini lahirannya harus di rumah sakit, maka ibu akan diberikan rujukan dan rujukan itu bisa dipakai ke rumah sakit sehingga rumah sakit bisa menangani ibu. Jadi dengan kata lain, kalau ibu tidak mempunyai rujukan, kita akan susah untuk menangani kasus-kasus tersebut kecuali ada kasus emergensi. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan, kasus emergensi di kehamilan apa aja? Misalnya sewaktu-waktu pecah ketuban atau perdarahan, abortus, kemudian kasus-kasus preeklamsi, dan kasus-kasus intinya yang sesuatu yang membahayakan ibu, itu baru bisa kita tangani di rumah sakit. Tapi kalau kasus-kasus hanya persalinan biasa, nah itu agak susah kita nanti untuk ngeklaimnya. Jadi ada beberapa rumah sakit sekarang sudah mulai menolak menangani kasus-kasus resiko rendah, dikembalikan ke puskesmas karena tadi mungkin kesulitan nanti untuk ngeklaimnya, kecuali memang ibu dari awal sudah ada indikasi atau rujukan dari Vaskesnya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah harus memakai rujukan? Iya. Jadi sekarang sebaiknya kalau memang misalnya mau lahiran di rumah sakit, harus dipastikan dulu ada indikasi untuk lahiran di rumah sakit atau tidak. Kalau enggak, ya ibu di puskesmas lahirannya. Kalau memang nanti dibutuhkan tindakan untuk rujukan, puskesmas yang merujuk. Jadi nanti di rumah sakit kita hanya menerima rujukan dari Vaskes. Kecuali tadi ada kasus-kasus emergensi tadi. Kemudian pertanyaan, apakah peserta BPJS bisa memakai metode ERAK? Nah, ini tergantung rumah sakit. Jadi ada rumah sakit yang bisa
pasien BPJS pakai erak, ada yang tidak. Jadi itu tergantung SOP rumah sakit. Prinsipnya dari BPJS tidak mengatur itu. Jadi kalau memang dari rumah sakitnya ngerjakan erak dan bisa BPJS ya sudah. Kalau di Erlangga sendiri kita mau pasien BPJS umum, semua pasien kita bisa pakai erak. Tapi itu tergantung pada SOP rumah sakit masing-masing. Kemudian untuk pertanyaan, dok saya dari luar kota, bisa nggak melahirkan di Erlangga dengan memakai BPJS? Nah tadi selama syarat ketentuan berlaku, kita bisa nangani. Pertama syaratnya apa? Tadi ada rujukan. Masalahnya kalau misalnya pasien dari luar kota, itu nggak bisa ngerujuk ke rumah sakit Erlangga. Mau nggak mau, kalau ibu memang niat dari awal pengen lahiran di Erlangga, pindah vaskes. Jadi untuk pindah vaskes, pindahkan vaskesnya ke Jombang. Nanti untuk karena nggak semua vaskes juga bisa merujuk ke Erlangga, nanti bisa ditanya-tanya ke nomor di bawah ke vaskes mana aja kira-kira yang bisa nanti merujuk ke rumah sakit Erlangga. Jadi jangan asal pindahkan vaskes, karena kendalanya ketika ibu pindah vaskes, ternyata vaskesnya tidak bisa merujuk ke Erlangga, itu baru bisa dipindah lagi 3 bulan kemudian. Jadi sama juga bohong karena nggak bisa merujuk ke Erlangga. Dan kecenderungan juga sekarang kita untuk rujukan ini benar-benar memang dari vaskes juga akan selektif. Jadi tidak semua pasien akan bisa mendapat rujukan. Jadi memang harus konsultasi dulu kasus apa yang kira-kira bisa tangani, kasus apa yang nanti tidak bisa dirujuk, daripada nanti udah capek-capek pindah vaskes ternyata memang nggak bisa dirujuk ke rumah sakit. Kemudian pertanyaannya, dok, apakah yang dokter tangani khusus untuk pasien-pasien yang pengen erak dan dokumentasi? Jadi karena seperti saya jelaskan di postingan saya sebelumnya, karena memang kuota kita sangat terbatas, tempat tidur kita terbatas, untuk saat ini memang fokus untuk pasien-pasien BPJS yang pengen pakai metode erak sama dokumentasi. Apakah operasinya bayar? Tidak. Untuk operasi ditanggung oleh BPJS. Cuman untuk pakai dokumentasi tetap harus bayar sendiri. Nanti untuk info lebih lanjut mungkin nanti bisa kita diskusikan di tempat praktek. Kemudian pertanyaan lagi, apa tadi ya? Emergensi apa dok yang bisa ditangani bisa langsung ke rumah sakit? Ya seperti saya katakan tadi, kasus-kasus emergensi dalam bidang medis itu pertama perdarahan. Kalau perdarahan kita nggak perlu surat rujukan, bisa langsung ke rumah sakit. Kasus yang mengancam nyawa, baik itu perdarahan, kemudian ketuban pecah, kejang, sesak, atau sesuatu yang memang emergensi, bisa langsung ke IGD. Nanti dari IGD dievaluasi apakah memang syarat-syarat emergensi tercukupi. Kalau memang ada syarat emergensi tercukupi, masuk. Kalau nggak tercukupi, kalau mau tetap masuk, jadi pasien umum atau bayar sendiri. Jadi memang ya mau nggak mau kayak gitu. Bukan, sekali lagi, bukan kita mempersulit pasien, karena memang mau nggak mau kita juga harus ikut aturan main dari BPJS. Kalau mungkin untuk saat ini video ini aja dulu yang kita bahas. Nanti kalau ada pertanyaan yang perlu kita bahas lagi, bisa komen di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan jawab lagi satu persatu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.